Thank you teman-teman yang udah nonton Q&A part 1. Oke, sekarang kita lanjut ke Q&A part 2. Lanjut. Harga barang di Jepang sama semua atau beda tempat, beda harga? Ini misalnya teman-teman cari sepatu di Tokyo, Onitsuka Tiger misalnya yang terkenal. Terus teman-teman pindah ke Osaka, ke tokonya Onitsuka Tiger juga. Hampir bisa dipastikan ini harganya sama. Ya, kebanyakan seperti itu. Sepatu, tas, baju misalnya yang sama brandnya, terus walaupun beda kota, kita ke toko yang sama mereknya, biasanya harganya sama ya. Tapi kalau misalnya tipe souvenir kayak gantungan kunci atau kaos-kaos yang berhubungan sama turis spot di sana, mungkin ya biasanya beda ya, bisa beda 50 yen, 100 yen atau 200 yen sampai ya macam-macam. Ya nggak gitu banyak beda lah. Kalau belanja di Jepang boleh nawar nggak sih? Jawabannya ya jelas nggak boleh ya. Di Jepang semua udah harga pas. Kalau di diskon ya harganya memang aslinya segitu, di diskon jadi segitu. Jadi nggak dinaikin dulu baru di diskon harganya. Kalau mau tukar uang di mana? Di airport, di mesin money changer, di beberapa department store atau tourist spot ada. Terus juga misalnya kalau teman-teman di tengah jalan ketemu Daikokuya juga ada. Terus di bank juga bisa tukar dolar. Beberapa kebanyakan nggak terima rupiah, jadi lebih aman bawa dolar. Jepang biasanya terima dolar nggak kalau di tempat belanja? Jawabannya nggak. Jepang cuma terima pakai yen, kecuali mungkin di airport masih bisa beberapa toko. Di Jepang sekali makan berapa yen? Standar mulai 400 sampai 1000 yen satu porsi. Kita bicara makan standar ya teman-teman, bukan yang bener-bener cuma simple banget, cuma onigiri segala macam, yaitu 100 yen, 200 yen banyak. Tapi ini makan yang proporsional, yang kenyang lah gitu ya. Kalau makan di restoran Jepang nggak habis, katanya nggak boleh bawa pulang. Bener, kebanyakan nggak boleh bawa pulang karena alasan higienis, sama yang kedua itu restoran Jepang takut basi makanannya. Jadi kalau misalnya kita bawa pulang tengah jalan basi karena cuaca panas atau lembab dan lain-lain, dia nggak mau dituntut. Di Jepang jajan street food di mana? Di sini. Banyak, tapi nggak semua tempat. Nah, biasanya kalau di sini pasti ketemu jajanan street food Jepang. Rekomen dong tempat lihat sakura di Tokyo. Oke. Rekomen tempat sakura di Kyoto. Oke. Tempat lihat sakura di Osaka. Oke. Lanjut, tempat lihat pemandangan autumn di Tokyo. Tempat lihat pemandangan autumn di Kyoto. Terus autumn di Osaka. Tempat main ski yang dekat dari Tokyo. Kalau naik bus, teman-teman bisa ke Fujiten Ski Resort dekat area Mount Fuji. Terus kalau misalnya mau naik kereta Shinkansen, ada tempat namanya Galayuzawa. Itu yang dekat dari Tokyo. Lanjut, kalau mau cobain onsen harus nginep di ryokan nggak sih? Atau penginapan tradisional? Jawabannya nggak perlu, karena banyak banget di Jepang ada beberapa onsen yang bisa day trip, pulang pergi tanpa harus nginep. Misalnya ada namanya Oedo Onsen Monogatari. Teman-teman bisa setengah hari atau seharian di sana juga bisa. Belanja oleh-oleh yang murah di mana? Don Quijote. Belanja barang branded yang murah di mana? Gotemba Outlet, Shisui Outlet, Kisarazu Outlet, Karuizawa Outlet, Rinku Town Outlet. Pokoknya kalau mau cari barang branded yang murah itu di premium outlet kayak gini. Belanja barang branded yang biasa dan mahal khusus untuk para sultan, itu jelas ya pasti ada di Ginza atau di Omotesando atau di dalam Dep Store, di official brand store-nya langsung. Lanjut, soal tax refund. Di mana sih kalau mau ngurus tax refund? Nah, kalau di Jepang sendiri teman-teman, kalau misalnya belanja yang ada logo kayak gini nih, toko-toko yang bebas pajak. Nah, kalau di Jepang itu harga yang teman-teman bayar kalau belanja di toko ini udah di luar pajak. Jadi nggak perlu lagi waktu hari terakhir ke airport untuk ngurus tax refund. Khusus untuk toko-toko yang ada
logo ini ya teman-teman. Jadi di airport nggak perlu tax refund lagi. Yes, betul. Terus kalau udah belanja, plastik belanjaan tax refund tuh boleh dibuka atau enggak sih? Secara aturan nggak boleh karena barang itu harus dikonsumsi di luar Jepang. Tapi secara praktek, saya sendiri pribadi terus banyak lihat peserta tur juga mau packing ulang kopernya, ya pada buka-bukain sih. Terus juga ketika sampai di Indonesia, selama ini sih nggak ada masalah apa-apa ya. Dan waktu keluar dari bandara Jepang pun nggak ada masalah. Jadi balik lagi tergantung masing-masing dari kita aja. Rekomendasiin dong rute buat yang pertama kali datang ke Jepang. Nah, ini rutenya ada di sini, namanya Golden Route. Teman-teman bisa lihat video ini detailnya. Golden Route itu rutenya kemana aja sih? Bisa lihat di sini. Terus kalau udah pernah pergi Golden Route, yang selanjutnya pergi kemana lagi? Ini juga bisa cek di sini, Alpine Route sama Shirakawa Go. Ada rekomendasi lain nggak selain Golden Route, Shirakawa-go, sama Alpine Route? Jawabannya pasti ya, masih banyak rute lainnya yang nggak kalah seru. Hokkaido, Kyushu, atau Tohoku, atau rute domestik lainnya yang seru banget untuk dieksplor. Jadi teman-teman bisa stay tune terus di channel ini karena saya bakalan share rute-rute apa aja yang bisa kita explore sebagai referensi teman-teman semua waktu bikin rute perjalanan ke Jepang. Nah, ini yang terakhir ada request sekaligus pertanyaan, yaitu tolong dong bahas plus minusnya antara kita ikut tour dari Indonesia sama kita private tour dengan travel agent lokal yang ada di Jepang. Wah, ini pertanyaan dan request yang menarik banget. Oke, jadi di video selanjutnya saya bakalan bahas mengenai plus minus dari ikut tour travel dari Indonesia versus kalau kita ikut tour and travel lokal langsung di Jepang atau private tour di Jepang. Mudah-mudahan video ini bisa jadi informasi dan juga referensi dan bisa jadi solusi buat teman-teman semua. Buat yang sekarang udah nggak sabar nungguin border Jepang kapan buka, buat yang lagi mantengin terus tiket pesawat promo kapan dijual, buat yang lagi nyiapin itinerary, schedule perjalanan, atau buat yang lagi bingung pertama kali ke Jepang mau ikut tour atau jalan sendiri, atau siapapun itu, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau misalnya ada topik lain atau Q&A yang lain yang mau dibahas atau yang belum ada di 50 Q&A ini, teman-teman bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung DM di Instagram saya di sini. Nanti kita bakalan bahas terus Q&A lainnya dan juga video tentang plus minus lainnya mengenai tour and travel di Jepang. Thank you banget. Ketemu lagi di video Q&A selanjutnya. See you. Bye bye.